أشهد أن محمدا رسول الله. Apa itu zuhud, apa itu wara'? Insyaallah taala kita akan bahas di pertemuan yang ada pada hari ini beberapa menit ke depan. Zuhud ini dalam bahasa Arab ya diambil dari kalimat zahida, yazhadu zahdan atau zuhdan. Artinya adalah qalil, sedikit, Pak. Jadi kalau yang namanya zuhud itu adalah secara bahasa maknanya sedikit. Berbeda-beda para ulama menerjemahkan atau menafsirkan pengertian daripada zuhud. Ya. Imam Abu Sulaiman Ad-Darini itu beliau menerjemahkan atau mengartikan zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang menyibukkan kita terhadap akhirat. Itu namanya zuhud. Jadi Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, seorang ulama besar ya pada masanya, itu mengatakan zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan kita terhadap akhirat. Itu namanya zuhud. Bapak meninggalkan mancing misalnya. Karena apa? Karena mancing itu Bapak rasa menjauhkan kita kepada Allah, menjauhkan kita dari Allah. Gara-gara mancing terlambat sholatnya. Gara-gara mancing ya terbengkalai hak istri. Gara-gara mancing ya anak-anak tak terdidik misalnya. Maka Bapak meninggalkan mancing tadi, itu menandakan Bapak adalah orang yang zuhud. Begitu juga ibu-ibu. Ibu-ibu meninggalkan segala sesuatu yang mana sesuatu itu menyibukkan ibu daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada akhirat. Ya. Ibu meninggalkan nonton sinetron misalnya. Ibu meninggalkan nonton K-pop ataupun drama Korea. Agar apa? Agar ibu terhindar daripada yang namanya ya salat duha misalnya. Maaf, bukan agar terhindar, agar ibu bisa melaksanakan salat duha. Ibu meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat ibu. Ya, itu namanya zuhud, kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri berbeda lagi menafsirkan makna zuhud. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, zuhud itu adalah terbatasnya angan-angan. Terbatasnya angan-angan. Jadi kita membatasi angan-angan kita itu tidak melebihi ya kemampuan diri kita. Ya, kalau Ustaz Ridwan penghasilannya sebulan cuma 2 juta, ya sudah angan-angannya jangan beli mobil Alphard misalnya. Nah, itu kan membatasi angan-angan, namanya zuhud. Ya. Kalau pendapatan kita sebulan hanya sekitar 3 juta, maka jangan angan-angan ya, jangan punya cita-cita punya rumah 1 M misalnya. Ini namanya zuhud, membatasi angan-angan kalau menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi segala sesuatu yang ada dalam diri kita yang kita batasi daripada kemampuan ataupun ya keinginan kita. Nah, itu namanya zuhud. Tapi para ulama sepakat ya, zuhud yang sebenarnya itu adalah mengambil sedikit daripada apa yang telah kita miliki. Itu namanya zuhud. Jadi segala macam perbedaan ikhtilaf makna tadi Pak Bu yang disepakati oleh ulama, makna dari zuhud itu apa? Kita mengambil sedikit dari apa yang telah kita miliki. Itu namanya zuhud. Contoh, kita sudah punya rumah. Kita sudah punya rumah. Ya. Maka kita cukup mengambil sedikit saja dari rumah kita itu tanpa kita punya angan-angan ataupun cita-cita akan beli rumah lagi. Nah, gitu loh maksudnya Pak Zud. Mengambil sedikit dari apa yang telah kita miliki, bukan dari apa yang belum kita miliki ya. Tapi dari apa yang telah kita miliki. Bapak punya tabungan di ATM misalnya 10 juta, katakanlah.
Maka Bapak hanya mengambil sedikit saja dari 10 juta itu, sisanya Bapak tidak terlalu pedulikan. Hanya sebatas untuk apa? Untuk keperluan sehari-hari. Itu namanya zuhud yang disepakati oleh para ulama. Ya, jadi berbeda pendapat itu, tapi yang paling mendekati makna sebenarnya dari zuhud adalah kita mengambil sedikit dari apa-apa yang kita miliki. Itulah zuhud. Jadi zuhud itu bukan identik kita meninggalkan dunia seluruhnya, tidak. Orang yang zuhud itu bukan orang pakaiannya compang-camping, enggak. Gitu ya. Islam itu mengajarkan kita pakaian yang bagus, indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, Allah itu maha indah dan Allah menyukai yang indah. Jadi jangan sampai kita salah logika, salah memahami arti zuhud. Oh, zuhud itu kita betul-betul meninggalkan dunia semuanya. Oh, tidak. Zuhud itu kita tetap mengambil dunia tetapi sedikit, tidak terlalu banyak. Ya. Ketika kita sudah mampu punya motor Mega Pro, ya sudah, tidak usah angan-angan punya motor Yamaha gitu ya, R1 misalnya. Kalau kita sudah punya yang namanya mobil ya, walaupun mobilnya jalannya ya empot-empotan gitu ya, nggak usah punya keinginan lagi punya mobil yang lebih bagus. Jadi zuhud itu Pak, Bu, bukan berarti kita tidak boleh mengambil yang namanya dunia, tapi kita mengambilnya hanya sedikit ya. Tergantung kebutuhan, itu namanya zuhud. Ya. Saya beli iPad misalnya, nah, itu karena saya punya kebutuhan, ya, bukan untuk foya-foya, bukan untuk pamer. Tapi apa? Karena saya punya kebutuhan. Saya kalau merangkum sebuah artikel, meringkas buku, nah itu enaknya pakai itu daripada laptop berat ya Pak, bawanya susah gitu kan. Akhirnya saya belilah itu. Bukan berarti saya pamer, bukan berarti saya mubazir, tidak. Sebenarnya bisa beli yang lebih bagus daripada itu. Nah, itu zuhud. Ya. Kita punya rumah, cukuplah yang sekarang saja. Tidak usah kita tambah tingkatnya. Atau memang kalau sudah tak cukup lagi kamarnya, mungkin anaknya terlalu banyak gitu ya, produktif gitu ya. Nah, udah nggak cukup lagi kamarnya, itu bolehlah kita tambah satu tingkat. Gitu kan. Tapi kalau masih luas, masih lapang rumahnya, ya sudah, kita mengambil sedikit saja dari dunia tadi, tidak usah kita tambah lagi lebih banyak. Lebih manfaat hartanya kita infakkan, lebih manfaat hartanya kita tabung untuk masa depan anak-anak kita. Itu namanya zuhud, ya. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim? Apa kata beliau? Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima bainan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan cinta padamu. Dan zuhudlah kamu terhadap apa-apa yang dimiliki manusia, niscaya manusia akan cinta kepadamu. Itulah zuhud Pak, Bu. Ya. Jadi potret zuhud ini luar biasa. Ya, kalau kita punya sifat zuhud di dalam diri kita, ya, kalau Ibnu Taimiyah mengatakan zuhud ini adalah kita mengambil ya atau meninggalkan sesuatu yang mubah, itu namanya zuhud. Jadi kalau Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ya meninggalkan sesuatu, tarku ma yubihu fi nafsih, ya, meninggalkan sesuatu yang mubah bagi dirinya, itu juga termasuk zuhud. Ya, dunia kan mubah ya Pak. Ya, kita tidak dilarang untuk mencari dunia. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang dilarang kita terlena terhadap dunia. Nah, sudah orientasinya sudah dunia terus dari pagi sampai malam dunia terus digolek. Tidak pernah sholat, tidak pernah mikir akhirat. Nah, ini bablas namanya. Ini yang tidak diperbolehkan di dalam agama. Itu yang pertama, zuhud. Ya. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 23. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la yafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, kata Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Aku menegurmu wahai Muhammad agar engkau tidak sedih terhadap apa-apa yang luput darimu.
Jadi Rasulullah SAW ini Pak, dididik oleh Rasulullah untuk tidak terlena dengan dunia. Ya. Kalau proyek yang satu lewat biarin saja, gitu Pak Yoyo ya, jangan ambil proyek semuanya, gitu ya. Terlewat satu proyek biarin saja luput, tidak usah sedih. Dikaila ta'sau ala ma fatakum. Ya, Allah tegur kamu wahai Muhammad agar kamu sadar, tidak sedih. Ya, ketika sesuatu dari dunia ini luput darimu. Wala tafrahu bima atakum, dan juga Allah menegurmu wahai Muhammad agar apa? Agar engkau tak terlalu bahagia, terlalu senang terhadap apa-apa yang telah aku beri, kata Allah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu sangat benci kepada orang-orang yang kikir dan melampaui batas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah saja Pak diajari oleh Allah seperti itu terhadap dunia. Dunia itu hanya sebatas angin lalu saja, tidak usah dipikirkan. Ya, aduh, coba tadi diambil kerjaan tadi ya. Jangan seperti itu Pak. Kalau sudah lewat ya sudah, ikhlaskan saja. Ya, aduh, coba saya misalnya tidak resign dari Arafah, misalnya, gitu ya. Aduh, coba saya ya nggak ini nggak itu, merasa sedih terhadap sesuatu yang luput, tidak boleh. Ketika sesuatu sudah luput dari genggaman kita, ya sudah, ikhlaskan saja. Ada nanti jalan yang lain yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan takut terhadap dunia. Ya. Luput satu, bismillah. Ikhlas saja. Allah akan datangkan yang lebih baik insya Allah kepada diri kita. Itu yang pertama Bu Pak, zuhud. Kalau kita sudah zuhud, insya Allah Ta'ala ya, ini akan menjadikan diri kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah membagi zuhud itu 3 tingkatan, Pak. Zuhudnya pemula. Ini newbie kalau bahasa kita sekarang ya. Mas-mas yang suka main game, noob gitu ya. Zuhudnya pemula itu apa? Zuhudnya pemula adalah dia tidak memasukkan harta ke dalam hatinya. Itu saja. Jadi kita pemula-pemula ini Pak yang baru belajar zuhud ya. Kita pemula-pemula ini yang baru belajar zuhud. Apa pesannya ataupun tingkatan zuhud menurut Imam Ahmad? Kita yang baru belajar zuhud ya. Kalau kita berat belum bisa Ustaz zuhud seperti sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, maka tahapan pertama kita belajar untuk jadi orang yang zuhud Pak, jangan terlalu cinta dunia. Ya, itu saja dulu. Dan meninggalkan yang haram. Sudah, itu zuhud. Zuhud bagi orang awam itu seperti itu. Ya, meninggalkan yang haram dan tidak terlalu cinta dunia. Nanti kalau kita sudah terbiasa meninggalkan yang haram-haram, Pak. Kita sudah terbiasa meninggalkan riba. Kita sudah terbiasa meninggalkan ya pinjaman online misalnya, yang lain-lain itu. Kita sudah terbiasa meninggalkan hutang, meskipun boleh ya, tapi tidak dianjurkan dalam Islam. Kita sudah terbiasa meninggalkan arisan. Arisan itu bukannya tidak boleh, Bu, boleh, tapi makruh. Kenapa? Membuka pintu hutang. Kita tidak tahu ajal kita, Bu. Nanti kalau kita meninggal, kasihan anak-anak kita yang menanggung beban arisan tadi, atau enggak suami kita yang menanggung beban arisan tadi. Ya, arisan boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu sering. Ya, jangan terlalu sering. Di mana-mana ikut arisan. Arisan Masjid Ngalimun ikut. Arisan RT sebelah ikut. Arisan sebelah sana ikut lagi. Arisan ibu PKK ikut lagi misalnya. Jangan banyak-banyak ikut arisan. Satu saja nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau banyak-banyak ini bisa menimbulkan mudarat yang besar. Meninggalkan keharaman dululah. Yang Allah haram-haramkan kita tinggalkan dulu. Itu treatment ya, tips kalau kita ingin mencapai kezuhudan yang sesungguhnya. Yang kedua kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau sudah terbiasa meninggalkan yang haram-haram, ya, yang kedua baru kita mulai meninggalkan yang mubah. Meninggalkan yang mubah. Yang ketiga, ini yang paling tinggi derajatnya kata Imam Ahmad, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang mengganggunya dari Allah. Ini yang paling tinggi. Derajatnya orang zuhud tadi, yang pertama dia cukup tinggalkan yang haram. Yang kedua, setelah biasa meninggalkan yang haram, meninggalkan yang mubah.
Yang ketiga, kalau sudah terbiasa, maka yang ketiga ini yang paling tinggi derajat zuhud. Apa itu? Meninggalkan semua yang melalaikan kita dari Allah. HP. Nah, jangan terlalu sering pakai HP. Televisi. Jangan terlalu sering nonton televisi. Cukup berita saja yang kita tonton misalnya. Ya. Meninggalkan segala sesuatu yang memalingkan kita atau menyibukkan kita dari Allah. Itu derajat yang paling tinggi. Maka kita tidak usah langsung tinggi-tinggi, Pak. Tidak usah langsung tinggi-tinggi. Oh, Ustaz, saya ingin zuhud yang nomor 3. Susah. Ya, sehari 2 hari bisa. Hari ketiga balik nih. Karena kita tidak sesuai tingkatannya. Cobalah tingkatan kita yang awal-awal dulu nih. Kita yang orang awam termasuk saya pribadi. Tingkatan zuhud yang paling rendah dulu saja. Meninggalkan semua yang haram. Yang haram-haram ditinggalkan. Ya, mendem ditinggalin. Judi ditinggalin. Ya, sabung ayam ditinggalin. Apalagi Pak yang haram-haram itu. Ya, masih ada di sini orang adu ayam, Pak. Masih banyak ya. Itu ditinggalin dulu. Ya. Terus taruhan ditinggalin dulu. Ya. Main nonton bola, kalau Persis Solo kalah misalnya ya. Aku pasang sekian. Itu tinggalin dulu. Yang haram-haram tinggalin dulu. Kalau sudah selesai yang haram-haram, baru nanti masuk ke yang mubah. Kalau sudah sampai derajat mubah, insya Allah Ta'ala kita sudah bagus keimanan kita.